Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di sini berkaitan dengan pertanyaan yang banyak sekali rekan-rekan tanyakan, tentunya mengenai kapan pendaftaran P3K di tahun 2022. Sehingga kami di sini mencari beberapa informasi terbaru yang berkaitan dengan kapan sebenarnya jadwal P3K di tahun 2022. Karena di sini kami juga mengambil beberapa screenshot dari pertanyaan rekan-rekan di kolom komentar YouTube yang sudah kami upload videonya. Kapan mulai pendaftarannya, Pak? Yang bertanya ya terkait dengan pendaftaran ini. Kemudian kapan pendaftar untuk kategori 3 untuk guru swasta di SSCSN. Kemudian kapan pengumumannya, selalu menunggu dari Panselnas entah kapan terrealisasi. Nah, tentunya banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami screenshot tampilkan di video ini, yang tentunya di sini kami berusaha mencari informasi terbaru terkait dengan kapan sih pendaftaran P3K 2022. Karena sudah kita ketahui Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk di tahun 2022 ini pelaksanaan seleksi CSN itu bukan hanya untuk yang guru, namun juga ada P3K kesehatan dan juga P3K teknis. Namun untuk di tahun 2022 memang yang paling banyak dibuka formasinya nanti adalah yang guru dan juga kesehatan. Nah, di sini kami mendapatkan info terbarunya Bapak Ibu, ataupun kabar terbaru terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu semua mengenai kapan pendaftaran P3K 2022. Dan informasi ini kami kutip langsung dari media sosial resmi BKN ya Bapak Ibu, di mana di media sosial resmi BKN Go ID Official, yaitu di Instagramnya, ada yang bertanya terkait dengan pertanyaan kapan pendaftaran atau pembukaan P3K di tahun 2022. Nah, di sini kita lihat pertanyaan yang diajukan di Instagram resmi BKN, yaitu admin saya ingin bertanya. Banyak artikel menyebut tentang pembukaan CPNS dan P3K tahun 2022. Kapan waktu pasti pembukaannya? Dan di mana bisa akses info tentang formasi dan syarat-syaratnya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, kebetulan langsung direspon ataupun dijawab dari admin official BKN ya, yaitu di Instagram resminya. Sampai saat ini jawaban dari adminnya, belum ada pengumuman resmi kapan akan diadakan seleksi ASN atau CPNS P3K di tahun 2022 tentunya. Nah, berkenaan dengan syarat dan formasi dapat dilihat pada portal SSCSN dan pengumuman resmi dari website masing-masing instansi pada saat rekrutmen ASN telah dibuka. Nah, jadi teman-teman terkait dengan syarat maupun formasi nanti yang tersedia yang bisa teman-teman tentunya lamar nanti di P3K di tahun 2022, baik itu P3K guru, P3K non guru, kesehatan dan teknis, itu semuanya nanti bisa dicek di portal SSCSN BKN maupun pengumuman resmi atau di website instansi masing-masing. Nah, terkait hal tersebut juga di sini juga ada berita terbaru mengenai hal ini yang kami kutip ya. Informasinya dari gbnn.com yang menginformasikan, mana juga melakukan wawancara ataupun sumber informasi yang didapatkan itu dari BKN, yaitu Deputi Bidang Sistem Informasi Kebahagiaan Singkat BKN Pak Suharmen, mana beliau menjelaskan sampai saat ini itu belum ada kebijakan untuk pendaftaran di sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCSN. Dan dia juga mengingatkan ya, portal resmi SSCSN adalah sscsn.bkn.go.id, sehingga jika muncul link lain itu berarti palsu. Nah, kemudian sistem SSCSN itu adalah portal yang digunakan untuk mendaftar dan mengumumkan seluruh proses terkait dengan seleksi CSN, termasuk ke dalamnya helpdesk.
Nah, kemudian BKN itu belum mendapatkan informasi pendaftaran dan belum ada kebijakan untuk pendaftaran di SSCSN, kata Deputi Suharmen kepada jbnn.com Kamis 28 Juli Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjutkan lagi penjelasannya. Deputi Suharmen menyebutkan beberapa waktu lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah meminta dirinya untuk menyiapkan sistem pendataan tenaga honorer. Namun, namanya belum tahu apakah nanti SSCSN atau yang lain. Nah, tentunya kita masih menunggu Bapak Ibu. Nah, sistemnya kata Pak Suharmen masih disiapkan. Salah satu direkturnya, ini masih proses development, ujarnya. Kalau sudah selesai, lanjutnya dilakukan tes keamanan terhadap sistem. Jika sudah aman, baru bisa di-launching dan disosialisasikan kepada seluruh instansi. Namun proses itu masih panjang, ucapnya. Dia kemudian meminta para honorer untuk bersabar menunggu pengumuman resmi pemerintah. Jangan sampai percaya terhadap informasi yang sengaja disebar ya, untuk menguntungkan sekelompok orang saja. Seperti itu penjelasan dari BKN mengenai pertanyaan tentunya dari rekan-rekan yang menanyakan kapan pendaftaran P3K di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Nah, kemudian juga kita mendapatkan informasi salah satu Pemda ya Bapak Ibu terkait dengan pendataan honorer di daerahnya atau di Pemdanya, yaitu di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana BKD melalui BKD-nya itu menginformasikan terkait dengan jumlah pegawai non-ASN. Nah, di sini kita lihat edaran ataupun informasi yang bisa kita ambil itu kita perbesar saja Bapak Ibu sebelah kanan sini. Berdasarkan pendataan yang telah kami lakukan terkait pegawai non-ASN, saat ini telah kami integrasikan. Pegawai non-ASN ini tentunya untuk semua ya Bapak Ibu, baik itu guru maupun non-guru. Nah, datanya menjadi satu. Saat ini telah kami integrasikan datanya menjadi satu. Data kami akan kunci yaitu pada tanggal 5 Agustus. Nah, kalau kita lihat di sini informasinya untuk di salah satu Pemda yang kita dapatkan informasinya yaitu di NTB, penguncian data untuk non-ASN-nya itu dikunci pada tanggal 5 Agustus 2022. Maka dengan ini ditugaskan kembali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ya, ini tentunya untuk instansi daerah Provinsi NTB dalam rangka efektif monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemetaan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka dengan ini kami meminta bantuannya untuk A. Mengkonfirmasi jumlah pegawai non-ASN masing-masing OPD pada daftar jumlah pegawai non-ASN yang terdapat di lampiran 1. Kemudian yang B, membuat surat pernyataan dalam bentuk fisik atau hard copy sebagai format lampiran 2 dan dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB. Nah, kemudian apabila ada hal-hal yang kurang jelas perihal surat ini, harap menugaskan pejabat yang menangani kepegawaian dan berkomunikasi dengan BKD Provinsi NTB. Nah, itu Bapak Ibu satu informasi terkait dengan juga pendataan ya, ataupun pemetaan pegawai non-ASN yang tentunya nanti yang bisa mengikuti seleksi P3K 2022 bisa mendaftar tentunya. Nah, ini berkaitan juga dengan surat edaran Menpan RB beberapa waktu yang lalu terkait dengan status kepegawaian bagi tenaga non-ASN di Indonesia yang harus selesai pada tahun 2023 ya Bapak Ibu berdasarkan surat edaran tersebut. Oke, itulah informasi terkait dengan kabar terbaru mengenai pendaftaran ataupun informasi jadwal P3K yang dapat kami sampaikan. Jika ada informasi-informasi terbaru lagi nantinya akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua yang akan ikuti seleksi P3K guru maupun non-guru di tahun 2022. Namun di sini Bapak Ibu, kami ingin merekomendasikan kepada rekan-rekan ataupun teman-teman yang ingin mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 agar persiapannya jadi lebih mudah atau lebih matang atau lebih siap dan lebih percaya diri untuk mengikuti seleksi. Kami merekomendasikan salah satu platform mengajar yang sangat bagus karena bisa digunakan langsung di Android Bapak Ibu. Aplikasinya langsung bisa diinstal di Android masing-masing, yaitu nama aplikasinya adalah Portal ASN. Oleh karena itu Bapak Ibu langsung saja install aplikasinya dengan cara pertama, silakan teman-teman install aplikasi Portal ASN di Play Store masing-masing.
yaitu dengan cara ketikkan saja di pencarian Play Store yaitu Portal ASN dan pastikan logonya seperti ini teman-teman. Atau untuk lebih mudahnya nanti akan kami sematkan di deskripsi video untuk link install aplikasi Portal ASN ini. Nah, setelah terinstall teman-teman langsung saja buka aplikasi Portal ASN, maka kita akan langsung diarahkan tampilan awal. Yang pertama adalah melakukan daftar akun atau registrasi di aplikasi Portal ASN ini terlebih dahulu. Caranya sangat mudah teman-teman. Masukkan username yang akan digunakan, kemudian nomor WhatsApp teman-teman, dan selanjutnya kata sandi yang akan digunakan nantinya untuk login ke aplikasi Portal ASN. Nah, setelah itu teman-teman langsung saja klik daftar. Setelah teman-teman klik daftar, maka nanti akan dikirimkan OTP untuk konfirmasi akun yang akan digunakan di aplikasi Portal ASN. Nah, setelah berhasil teman-teman, maka langsung akan diarahkan di tampilan awal Portal ASN P3K. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa menu yang bisa kita gunakan seperti untuk pembelian paket P3K, kemudian ada tryout gratis P3K, tentang Portal ASN, soal dan pembahasan P3K. Dan untuk teman-teman ingin mencoba tryout gratis di aplikasi Portal ASN, silakan klik di free simulasi P3K di sini teman-teman, klik saja. Dan ini ada tampilan untuk tryout aplikasi Portal ASN khusus untuk P3K. Nah, silakan teman-teman kerjakan persoalnya, nanti akan diarahkan sampai ke soal terakhir, dan tentunya nanti setelah selesai teman-teman akan melihat hasil dan juga pembahasan setiap soal yang sudah teman-teman kerjakan. Dan khusus bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2022, pastikan menggunakan paket di Portal ASN P3K dengan cara klik paket P3K. Dan di sini bisa kita lihat beberapa paket P3K yang dipersiapkan ataupun disediakan oleh Portal ASN. Kita ambil contoh untuk pembelian paket kesehatan misalnya. Nah, di sini teman-teman di detail paket langsung saja pilih beli paket untuk melakukan pembayaran, dan kemudian pilih metode pembayaran. Misalnya kita ambil contoh satu bank, kemudian jangan lupa masukkan kode afiliasinya, gunakan Usman Oegi untuk mendapatkan potongan harga di pembelian paket P3K ini. Setelah itu klik saja bayar sekarang, maka secara otomatis nanti kita akan diarahkan untuk invoice pembayaran. Dan selanjutnya teman-teman langsung saja lakukan pembayaran di pilihan metode pembayaran di bank yang sudah dipilih tadinya. Setelah itu lakukan konfirmasi pembayaran dan jangan lupa upload bukti pembayaran teman-teman semua. Jadi itu untuk pembelian paket P3K dan juga melakukan atau mengikuti simulasi gratis di aplikasi Portal ASN. Oleh karena itu teman-teman, buruan install aplikasi Portal ASN dan beli paket yang disiapkan di Portal ASN agar teman-teman bisa lebih percaya diri untuk bisa lulus seleksi P3K di tahun 2022.